ya mengkomperkemannya, oh, Adam itu bagi kami manusia pertama, ya, dia adalah nabi gitu. Nah, saya tanya kakak, emang di mana tertulis di dalam kitabmu bahwa Adam itu manusia pertama? Tidak ada yang bisa memberitahu kepada saya, ya. Nah, kalau tentang Adam kakak, Adam dan Hawa itu memang lengkap tertulis dalam Alkitab, ya. Adam diciptakan hari ke-6, Adam diciptakan dari tanah liat, Ayub 10:9, diciptakan hari ke-6 jelas, ya, diciptakan seperti apa. Hawa diciptakan dari tulang rusuk, jelas semua ada di Alkitab, Kejadian 1 dan Kejadian 2, ya. Itulah kenapa Tuhan sudah sang penciptanya. Nah, ketika saya tanya, kalau saudara Muslim, saya tanya di mana tertulis nama Hawa dalam kitab saudara, belum ada yang bisa memberitahu kepada saya sampai sekarang, ya, belum ada. Satu pun belum ada yang memberitahu secara eksplisit nama Hawa di dalam kitab saudara kita Muslim. Dan juga ketika saya tanya, di mana tertulis bahwa Adam itu manusia pertama, nggak ada juga yang bisa memberitahu. Tapi mereka hanya bisa menyebut Adam itu ya nabi manusia pertama, tapi hanya ada kata Adam gitu, ya. Kalau dalam Alkitab itu jelas, ya, kenapa kami percaya bahwa Adam itu manusia pertama? Karena Alkitab menuliskan kakak, ya, yaitu di 1 Timotius 2 ayat 13, karena Adam yang pertama diciptakan, kemudian barulah Hawa. Ya, 1 Korintus 15:45, seperti ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Nah, itulah kenapa saya mohon maaf dengan segala hormat lebih percaya apa yang tertulis dalam Alkitab, karena deskripsi atau penjelasan tentang Adam dan Hawa semua lengkap dalam Alkitab. Nah, kenapa begitu lengkap di Alkitab? Karena Tuhan Yesus sang penciptanya gitu. Kalau Tuhan Yesus bukan sang penciptanya, ketika ditanya emang Adam diciptakan hari keberapa, pasti Tuhan Yesus nggak bisa memberitahu. Pasti Alkitab nggak bisa memberitahu. Tapi karena Tuhan Yesus sang penciptanya, maka Tuhan Yesus bisa memberitahu Adam diciptakan hari apa, Adam diciptakan prosesnya seperti apa, Hawa diciptakan prosesnya seperti apa, nama istri Adam siapa namanya, jelas semua lengkap. Jadi seperti itu kakak. Aku tadi tuh nanya begini Mbak, kalau masalah Adam diciptakan itu kan memang sudah ada ya di Al-Quran, tentang prosesnya atau seperti apa. Cuman kan aku bertanyanya begini, tadi Mbak Mikana bilang kita ini semua adalah cucunya Adam. Betul kan? Nah, iya, betul. Dalam umat muslim mempercayai bahwa Adam itu adalah nabinya yang diciptakan oleh Allah dan didatangkan ke dunia karena dia telah melakukan kesalahan di surga, dikirim ke dunia. Yang mana juga tadi Mbak Mikana juga bilang Hawa datangnya dari mana? Hawa itu adalah diciptakan dari tulang rusuk, ya. Iya, Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Tulang rusuk Adam. Nah, berarti Mbak Mikana, saya adalah cucu Adam. Iya, kita semua anak cucu Adam dan Hawa. Nah, cucu Adam berarti Muslim? Hah? Nggak ada Adam itu Muslim. Begini kakak, gini, kalau di kitab kakak, berarti Adam non Muslim. Adam itu tidak punya agama. Makanya kak, sedangkan nama Hawa aja saya belum pernah tahu di mana tertulis dalam kitab kakak. Ya, Hawa diciptakan dari tulang rusuk di mana tertulis. Kemudian juga Adam manusia pertama di mana tertulis. Karena gini, semua agama bisa klaim bahwa Tuhan yang menciptakan, gitu ya. Sama seperti gini, ya. Saya bilang, oh saya yang menciptakan, saya bisa juga ngaku-ngaku saya yang menciptakan bilanglah apa ya, aku bilangnya. Saya bilanglah HP ini, merek ini. Saya bilang, nggak usah sebut merek ya. Saya menciptakan HP merek ini. Ketika saya ditanya, bagaimana proses penciptaannya? Bagaimana alat-alatnya yang kau pakai? Apa isinya dalamnya? Saya pasti hanya bisa ngarang sedikit, tapi semua secara mendalam saya nggak bisa tahu, ya. Karena apa? Bukan saya pencipta HP itu. Gitu. Nah, kalau Alkitab kan jelas Adam diciptakan hari keberapa, Adam itu manusia pertama, jelas ayatnya di mana, ya. Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, jelas di Kejadian 2, ya. Nama istri Adam jelas karena Tuhan sang penciptanya gitu. Jadi Adam itu bukan Muslim. Justru Alkitab yang pertama sekali menuliskan tentang Adam dan Hawa secara lengkap, detail dan sempurna.
Adam itu tidak punya agama, dia menyembah Hasem sang pencipta, yaitu Tuhan Yesus. Justru karena Adam dan Hawa itu melanggar hukum di Kejadian 2:17, makanya sang pencipta itu datang melalui proses kelahiran yang namanya Yesus Kristus. Oke. Sampai di sana saya paham. Ya. Karena begini, kakak percaya dengan keyakinan kakak. Saya pun juga punya keyakinan, tapi saya tidak pengen menyinggung itu. Ada satu pertanyaan lagi, Kak. Tadi Yesus itu dibangkitkan, dan Yesus juga punya hari kematian ya. Berarti ada kemungkinan Yesus untuk lahir kembali. Berarti kakak nggak nyimak ya, Tuhan Yesus. Bukan nggak nyimak. Tadi nggak, itu pertanyaan tadi di awal aku udah tanya, cuma kakak mungkin menjelaskan terlalu ini. Jadi mungkin pertanyaan itu kakak lupa gitu. Aku tanya, apakah ada kemungkinan Yesus untuk lahir kembali gitu? Karena kan di dalam agamaku, maksudnya tidak ada orang yang ada orang yang meninggal dan dia hidup kembali, itu namanya kan mati suri. Dan untuk dia mati bolak-balik ya juga nggak lucu, Kak. Manusia juga iya kan? Iya, semua manusia memang karena berdosa dia mati suri itu pun karena ada kehendak Tuhan aja bagi dia, kenapa dia hidup kembali, itu pun mati lagi, Kakak. Dia nggak hidup seterusnya ya. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa Tuhan Yesus Kristus menciptakan Adam dan Hawa bukan untuk mati, tetapi hidup bahagia dalam kemuliaannya, hidup abadi ya. Namun Adam dan Hawa itu karena melanggar hukum, Kakak, tidak taat sama Tuhan Yesus, makanya Adam dan Hawa kembali menjadi debutan dan semua keturunannya ya. Lalu Kakak, karena Tuhan Yesus itu juga Maha Kasih, dia mau membangkitkan manusia yang telah melanggar hukum itu, tapi bukan dengan langsung gini, bangkitlah kalian gitu. Bisa banget Tuhan Yesus mengatakan seperti itu. Bangkitlah kalian semua Adam dan semua keturunannya. Bisa banget. Tapi kalau Tuhan Yesus melakukan itu, artinya dia melanggar hukumnya di Kejadian 2:17. Bahwa konsekuensi dari pelanggaran itu kan mati. Dan juga mereka tersiksa di alam maut. Nah, supaya kita bisa lepas dari alam maut dan bangkit, Kakak, harus ada namanya penebusan melalui darah yang tertumpah, yang kudus, suci, dan berkuasa. Nah, karena semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, makanya Tuhan itu sendiri yang datang dari sorga, Kakak, karena dia sangat mengasihi kita, karena manusia itu buatan tangannya ya. Lalu ya, Tuhan Yesus datangnya di 0 Masehi, Kakak, melalui proses kelahiran untuk memberikan darahnya kepada kita. Itulah kenapa dia datang untuk disalib. Makanya ketika dia mengaku Tuhan, dia disalib sama orang Farisi, dan yang mengeksekusi adalah tentara Romawi ya. Nah, Tuhan Yesus berfirman, Kakak, di Matius 26:28, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan terbukti ketika dia mati di atas kayu salib pada tahun 33 Masehi, lalu dia turun ke alam maut ya. Di alam maut dia membebaskan roh yang terpenjara di dunia kematian, sehingga ketika Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, Kakak, hari yang ketiga, ada juga yang bangkit. Jadi Tuhan Yesus itu mati selama 3 hari 3 malam saja, Kakak. Tubuhnya mengalami kematian. Tapi rohnya tidak pernah mati. Rohnya itu masuk ke alam maut, membebaskan roh yang terpenjara di dunia kematian. Sehingga ketika Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, mereka pun bangkit dan ditempatkan di surga. Jadi Tuhan Yesus itu mati dan bangkit ya. Dia sudah naik ke surga, Kakak. Jadi penebusan itu karyanya atau pengorbanannya di atas kayu salib itu hanya 1 kali, Kak, untuk selama-lamanya. Jadi darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib itu berkuasa, Kakak, mengampuni seluruh dosa umat manusia dari zaman Adam sampai manusia zaman akhir bagi yang percaya kepadanya. Jadi Tuhan Yesus nggak mati bangkit, dia hanya 1 kali saja mati dan bangkit, hidup abadi selama-lamanya. Sehingga ini harus diberitakan ke seluruh dunia, karena melalui darah Kristus itulah, darah Tuhan Yesus itulah kita bisa masuk surga, Kakak. Gitu. Berarti kita bisa masuk surga dengan darah Tuhan Yesus. Iya, hanya itu. Tanpa itu tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Iya, hanya dengan itu. Karena tadi kan manusia melanggar hukum. Kita bisa masuk surga dengan darah Tuhan Yesus. Berarti Tuhan Yesus punya darah. Ya, ketika dia tadi datang berkenosis, Kakak, melalui proses kelahiran. Iya. Tadinya berarti
Iya, tadinya kan dia roh Kak, roh yang berkuasa, cahaya terang tak terhampiri, tidak punya tubuh dan darah. Nah, ketika dia datang ke dunia melalui proses kelahiran, dia punya tubuh dan darah sama seperti kita. Makanya darah Tuhan Yesus itulah yang bisa mengampuni kita, Kakak. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan darah Tuhan Yesus agar kita bisa masuk surga? Walaupun kita bukan beragama Kristen. Percaya Kakak, percaya kepada dia, sungguh-sungguh percaya. Tuhan berfirman kan tadi, Yohanes 11 ayat 25. Barang siapa, ya, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia mati. Kemudian juga ya, Yohanes 6:40, apabila kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, maka kita beroleh hidup yang kekal. Kemudian juga kita melakukan perjamuan kudus Kakak. Ya, perjamuan kudus itu dengan memakai roti dan anggur ataupun bisa dengan air gitu ya. Nah, air atau anggur itu sedikit. Saya tahu, karena waktu saya SD saya sekolah di Kristen, jadi saya paham yang itu. Iya, jadi itu adalah simbol dari darah dan tubuh Kristus yang telah diberikan untuk kita di atas kayu salib. Jadi kita percaya itu Kakak, percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita. Nah, itulah kenapa Kakak saya mau datang pada Tuhan Yesus, karena saya orang berdosa, saya orang mati, saya nggak bisa bangkit dengan kekuatanku sendiri, harus dengan melalui darah Tuhan Yesus. Jadi caranya Kak, sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Tapi kan yang seperti ada kita ada yang namanya roti, air itu ada di gereja kan? Ada. Ya, setiap pembaptisan kalau tidak salah saya itu juga diberikan. Iya. Iya kan? Iya, ada Kakak. Gini, Iya, di gereja. Saya yang bukan Kristen dan saya ingin masuk surga, saya tinggal datang ke gereja untuk meminta roti dan airnya, lalu saya bisa dijamin masuk surga. Tapi Kakak kalau percaya, Kakak kan akan hidup dalam Kristus. Okay. Tinggalkan manusia lama. Tapi jangan hanya gini kayak mau ngambil keuntungan, hanya mau manfaatin gitu. Yang penting saya masuk surga. Enggak seperti itu Kakak. Oke. Jadi ya, makanya kan saya tanya tadi, apakah segampang itu untuk masuk surga? Karena begini, dalam agama yang saya anut juga menjanjikan surga bagi orang-orang yang ya fokuslah dengan menjalankan ibadahnya. Betul tidak? Harus berbuat kebaikan. Maka kan saya tadi bingungnya begini, apakah semudah itu untuk masuk surga apabila saya mengikuti agama Mbak Mikana? Tinggal saya, maka kan itu yang pertanyaan saya yang tadi. Maksudnya saya membingungkan, agak membingungkan bagi sayanya gitu. Paham kan? Oke. Saya boleh kasih satu pertanyaan lagi Kak. Berarti kan nggak segampang. Tapi sebentar. Tinggal kita dibaptis dan kita masuk surga, berarti nggak segampang itu. Tetap tapi ada ingat, prosesnya kan? Iya, tapi ingat Kakak, tanpa Tuhan Yesus datang melalui proses kelahiran, Dia mati dan bangkit, nggak akan ada kebangkitan Kakak, nggak akan pernah ada. Oke. Iya. Jadi kalau kita percaya itu, ya, kalau kita kan percaya kepada Tuhan Yesus, justru menjadi orang Kristen itu sangat berat ujiannya, sangat berat tantangannya. Kita nggak boleh lagi hidup semena-mena, hidup dalam kedagingan, yaitu segala macam kekejian, kejahatan nggak boleh, bahkan berbohong sedikit aja nggak boleh Kakak. Makanya mengikut Kristus itu sungguh harus betul-betul hidup dalam kekudusan. Aku paham soal agama Kristen karena di keluargaku juga ada yang Kristen. Tapi kan kami tidak pernah memperdebatkan masalah agama karena agama itu bagi kami ya keyakinan masing-masing. Cuman kan aku hanya ingin belajar karena aku nggak pengen bertanya ke mereka. Iya, tapi gini, saya tahu. Maksudnya gini Kakak. Cuman gini, tidak ada seorang pun Kak yang bisa ya bangkit tanpa melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi itu maksudnya nggak akan pernah ada kebangkitan Kakak, nggak akan pernah ada kebangkitan orang mati tanpa Tuhan Yesus mau disalib gitu, nggak akan pernah. Jadi kenapa ada kebangkitan? Karena Tuhan Yesus mau disalib, Dia mau mati dan bangkit untuk kita supaya kita juga ikut bangkit gitu. Jadi tanpa itu nggak akan pernah ada kebangkitan. Itulah kenapa ya iman Kristen itu adalah iman yang logis, realistis dan terbukti gitu ya. Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat tapi telah disaksikan para nabi dan para rasul. Pengampunan yang diberikan Tuhan Yesus itu, makanya kebangkitan itu nyata gitu. Nah, seperti itu Kakak. Boleh aku kasih satu pertanyaan lagi begini. Oke, silakan cantik. Boleh. Iya. Bunda Maria melahirkan Yesus. Iya, tadi kan dia datang melalui proses kelahiran melalui Bunda Maria. Melalui proses kelahiran. Berarti kan Bunda Maria manusia.
Iya, dia manusia seperti kita. Nah, Bunda Maria manusia, berarti dia juga punya keluarga. Iya, dia punya suami namanya Yusuf. Kalau ayahnya Eli. Oke, berarti secara tidak langsung Yesus di dunia ini punya keturunan atau sanak keluarga. Berarti begitu? Apakah seperti itu gitu? Apakah Yesus punya saudara? Kalau kayak kita ya kayak sepupuan. Saya sudah tahu kakak. Kan Tuhan Yesus itu kan sang pencipta itu sendiri kakak, yang hadir di tubuh Bunda Maria. Makanya Kan Tuhan Yesus, Bunda Marianya kan pasti punya saudara kan? Atau kayak gimana? Saya punya dia iya, punya suami. saya tahu. Suami Maria itu kan dia punya tunangan. Waktu itu punya tunangan namanya Yusuf. Dalam tradisi Yahudi, tunangan itu sudah sah suami istri, sudah resmi suami istri, ya. Tetapi sebelum Yusuf ya HB dengan istrinya Maria sudah mengandung, tapi dia tetap perawan. Makanya itulah Yusuf mau meninggalkan Maria loh. Ini istriku ini Maria ini kan saya belum habis sama dia, kok dia sudah mengandung. Makanya Tuhan menyuruh malaikat menyampaikan kepada Yusuf, Yusuf anak Daud, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Anak yang dikandungnya itu dari Roh Kudus. Untuk menggenapi nubuatan di Yesaya 7 ayat 14-15 bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, yaitu Immanuel, Allah beserta kita, dan berikanlah namanya Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Nah akhirnya Yusuf percaya, karena dia kan orang Yahudi, dia percaya nubuatan di perjanjian lama, sehingga dia tidak meninggalkan Maria. Dia percaya apa yang disampaikan malaikat, memang Maria itu mengandung dari Roh Kudus dan Maria tetap perawan, sehingga Yusuf tetap memperistri Maria sampai Maria melahirkan pun mereka tidak pernah HB kakak. Jadi tetap perawan Maria itu sampai Tuhan Yesus lahir ke dunia. Berarti yang namanya Maria tidak punya saudara? Iya, punya saudara. Berarti kan kalau dia punya saudara, berarti dia punya keturunan di dunia. Maksudnya punya keluarga. Apakah keturunan Bunda Maria di dunia ini masih ada? Kalau itu di Alkitab nggak ada dijelaskan, karena Alkitab itu kan menuliskan tentang Tuhan Yesus semua. Oke. Ya, kan jadi aku begini Kak. Bahkan Tuhan Yesus saja dalam bahkan dalam bahasa aslinya, kalau kita baca di dalam bahasa aslinya Yunani ya, di Yohanes 4, di Yohanes 2 ya, di situ Tuhan Yesus, kalau kita baca teman-teman ini ya, biar kalian Kristen juga paham ya, di Yohanes 2, waktu ada perkawinan di Kana, ya, di Yohanes 2 ayat 4, di situ kan kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Nah kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia di situ dipanggil ibu, tapi kalau kita cek dalam bahasa asli Yohanes 2 ayat 4, di situ dia tidak panggil ibu ya, tapi dia panggil apa? Ini saya tunjukkan ya teman-teman. Kalau dalam bahasa Yunaninya, dia tidak panggil ibu, tapi woman, perempuan, hai perempuan gitu ya. Kenapa? Karena kan Bunda Maria itu bukan ibu jasmani atau apa namanya? Karena Tuhan Yesus itu bukan benih dari Maria. Ini ya, Gunai ini. Gunai itu woman, perempuan, ya, wanita, ya. Jadi Tuhan Yesus itu memanggil Bunda Maria, hai wanita, hai perempuan, gitu ya. Karena Bunda Maria itu mengandung bukan karena dia HB dengan Yusuf. Tuhan Yesus itu bukan benih dari Maria, bukan sel telur Maria dibuahi oleh apapun, tidak. Jadi Tuhan itu asli sendiri yang hadir di rahim Bunda Maria dengan kuasanya sendiri ya. Sehingga semua Alkitab itu menuliskan tentang Tuhan Yesus, karena Mesias itu sudah datang, maka tidak ada dijelaskan lagi Maria, bahkan Yusuf juga tidak di panjang lebar dijelaskan apa yang terjadi sama dia.
tapi jelaskan mengenai tentang supaya dia jangan meninggalkan Maria. Karena ketika Tuhan hadir ke dunia melalui Bunda Maria, dia menjaga atau memelihara hidup Maria. Karena di dalam hukum Taurat, kalau seorang perempuan kakak mengandung tanpa ada suami, walaupun Maria itu mengandung dari Roh Kudus, kan yang tahu saat itu kan hanya Maria, Tuhan, malaikat, dan juga Yusuf, gitu. Jadi itu untuk menghindari hukum rajam. Makanya itulah kenapa Siti Maryam itu bukan Bunda Maria, karena Siti Maryam mengandung Nabi Isa tanpa ada suami. Nah, kalau Maryam itu adalah bangsa Israel, kok dia bisa mengandung tanpa ada suami bahkan sampai melahirkan gitu. Kalau itu di Israel, dia akan dirajam, nggak sampai sempat melahirkan. Nah, supaya Maria tidak dihukum rajam, dia dilindungi oleh Tuhan Yesus, maka Yusuf nggak boleh meninggalkan dia. Yusuf diberitahu anak yang dikandung Maria itu dari Roh Kudus. Jadi waktu itu yang tahu bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus itu adalah malaikat Tuhan, Maria, Yusuf, dan kemudian setelah lahir barulah para rasul tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Sang Mesias itu atau Tuhan itu sendiri yang datang ke dunia gitu. Oke, berarti kan aku udah mulai sedikit paham ya Kak ya. Berarti Bunda Maria itu adalah manusia. Dan seperti apa keluarganya tidak dijelaskan dalam Alkitab. Dan Yesus itu adalah Sang Pencipta. Dan Yesus duluan dunia. Tadi pertanyaan pertama itu dunia. Tuhan Yesus lebih ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dari dunia, sebelum ada dunia Tuhan Yesus sudah ada. Iya, betul. Dalam bentuk yang tidak terlihat, betul. Iya, itu, iya. Dan dilihatkan setelah dilahirkan seperti itu. Iya. Sebelumnya itu dia sudah sering memperlihatkan diri sih. Sebelum dia melalui proses kelahiran, ya tanpa melalui proses kelahiran, dia sudah sering menampakkan diri kepada nabi-nabinya dalam rupa manusia juga. Karena dia kan tidak terlihat, tapi dia bisa menjadi terlihat ketika menyatakan dirinya kepada umat ciptaannya. Karena kalau kita melihat secara langsung wajah Tuhan yang sesungguhnya, kita nggak akan mampu. Kita akan hangus, jangankan kita bumi aja nggak akan mampu, kakak. Tapi kenapa kita bisa melihat dia? Karena dia menyatakan dirinya, dia kan maha kuasa, dia bisa menampakkan diri kepada kita dengan caranya sendiri gitu. Iya, ya udah paham. Jadi ada beberapa yang tidak ada di Alkitab, mungkin tentang orang yang pernah melahirkan Yesus. Berarti itu tidak ada di Alkitab, dan ada beberapa itu yang memang sudah jelas di Alkitab dengan keyakinan kakak, begitu kan? Bagaimana? Berarti tidak semua ada di Alkitab, begitu. Karena kan aku juga baca kak. Kadang-kadang aku juga suka baca. Aku belajar dengan semua agama, aku belajar kak. Karena bagus, kakak. Itu perlu buat aku gitu. Berarti tidak semua ada, karena kan di agamaku diyakinkan kalau semua itu ada dalam Alkitabku, maksudnya dalam kitabku gitu. Itu di dalam agamaku diyakinkan semua ada dengan jelas di Alkitabku gitu. Di kitabku. Berarti kalau dalam agama kakak ada beberapa yang tidak tertulis di Alkitab, begitu maksudnya? Bagaimana? Maksudnya gini kak, kakak kan minta penjelasan tentang keluarga Maria. Iya, keluarga Maria. Karena begini kak, itu kan suatu sejarah kak. Itu sejarah loh. Bagiku itu sejarah karena Maria adalah manusia. Kalau oke lah, kita di luar Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mungkin roh yang dilahirkan kembali di tubuh manusia. Gini kak, Maria itu dijelaskan dia sanaknya Elizabeth. Ya, dia bukan saudara perempuan Harun, karena Harun ke Maria itu kan 1500 tahun jaraknya. Ayahnya adalah Eli, ya. Dia dari suku Yehuda. Itu yang penting kita ketahui kakak. Artinya nubuatan Mesias yang akan datang ke Israel dari suku Yehuda sudah tergenapi kakak. Dan juga dinubuatkan di Yesaya 7 ayat 14 seorang perempuan muda mengandung. Dan yang terpilih itu Maria. Dan itu tergenapi, itu yang penting kakak. Sudah digenapi nubuatan itu melalui Bunda Maria. Jadi selanjutnya bagaimana kita mendapatkan kerajaan keselamatan kekal itu melalui karyanya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu yang penting kakak. Gitu. Karena kalau tentang siapa Yusuf itu juga dari suku Yehuda sudah jelaskan di Matius 1 ya. Jadi kalau diceritakan semua secara detail kakak ya, keluarganya Maria seperti ini, bahkan ini ya, jangankan Maria,
Alkitab aja sudah menyatakan seperti ini. Kalau semua ditulis apa yang dilakukan Tuhan Yesus waktu dia datang ke dunia, agaknya semua kitab di dunia ini tidak akan mampu menampungnya. Jadi apa yang tertulis dalam Alkitab itu sudah sempurna, ya, bahwa melalui Tuhan Yesuslah kita bisa mendapatkan keselamatan kekal. Itu yang penting, Kakak. Dan pengampunan itu terbukti, itu yang penting. Oke, aku paham maksud Mbak Mika. Aku paham. Aku juga ya mungkin kalau aku nggak pengen menghujat atau apa, kita mencari siapa tahu ada kesamaan atau ada perbedaan yang mungkin harus diluruskan. Itu sih maksud aku sebenarnya. Pengen naik tuh cuman karena aku bilang Kak, aku belajar dan keluargaku punya berbeda agama. Aku cuma hanya pengen belajar. Setidaknya dengan aku naik ke sini aku bisa tambah ilmu dan aku paham lah gitu. Oke, makasih Kak. Ya makasih Kak. Ya, terima kasih. Next time kalau seandainya aku punya pertanyaan, aku masih boleh naik. Boleh Kakak cantik, boleh. Iya, dengan senang hati. Saya bisa naik lagi. Ya, karena banyak yang antri. Baca lagi. Baca terus saya ada yang pengen saya tanyakan, boleh kan? Boleh Kakak sayang, boleh. Oke. Ya, terima kasih Kakak sayang sudah bertanya ya. Tuhan Yesus sangat mengasihimu Kakak sayang.